Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai subbab yaitu transmisi dan cooling system dari buku pengoperasian dan perawatan lokomotif CC300. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya yang pertama ada Eli Utami Widyaningsi, kedua ada Leli Aprilia, ketiga ada Muhammad Rafi Fadilah, yang keempat ada Rafif Anugrah dan Dimana, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Renaldi Purwantara Firdaus. Adapun main topik atau subbab yang dibahas kali ini yaitu mengenai transmisi dan cooling system. Nah, dari transmisi dan cooling system tersebut terdapat komponen-komponen. Di antaranya yang pertama ada oil transmisi, yang kedua ada disk filter, ketiga ada oil separator element, yang keempat ada visual inspeksi transmisi, yang kelima ada sistem hidrostatik, yang keenam ada cooler, tujuh ada coolant level, yang kedelapan ada cooling unit, yang kesembilan ada suspensi and mounting coolant system, yang ke-10 ada return filter, dan yang terakhir ada dudukan instalasi cooling unit, clamp, dan skrup baut. Yang pertama yaitu ada oil transmisi, di mana oil transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40. Volume oli engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oli transmisi sekitar 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Nah, adapun alat atau material yang digunakan untuk melakukan perawatan dari oli transmisi tersebut nah, ini merupakan gambar dari ilustrasi pengisian oli transmisi. Nah, di sini menggunakan dipstick. Nah, ini dapat dilihat batas minimum dan batas maksimum dari air tersebut, dari oli tersebut. Selanjutnya ada disk filter. Disk filter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu satu buah disk filter. Direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Adapun alat dan material yang digunakan untuk melakukan maintenance yaitu kunci pas 27. Aktivitas maintenance. Yang pertama yaitu melepas disk filter dengan cara pisahkan ball joint, kendurkan baut. Yang ketiga ada lepaskan pneumatic drive dengan bracket. Yang terakhir ada tarik disk filter insert keluar dari rumahnya. Selanjutnya yaitu proses pembersihan disk filter dan rumahnya. Yang ketiga yaitu reinstall disk filter. Selanjutnya ada oil separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi. Direkomendasikan agar setiap 5.000 jam operasi harus diisi ulang. Dan pun alat atau material yang digunakan untuk presentasi yaitu satu kunci sabuk pengikat, dua oli separator elemen. Lalu aktivitas atau maintenance yang dilakukan untuk merawat oli separator tersebut. Yang pertama ganti oli separator elemen. Yang selanjutnya ada visual inspeksi transmisi. Yaitu tujuan dari perlu dilakukan visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk kondisi transmisi dalam keadaan baik. Adapun alat dan material yang digunakan yaitu lampu sorot atau penerang. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan yaitu dengan pengecekan visual. Inspeksi transmisi dapat berupa yang pertama meliputi inspeksi dari adanya kotoran, dua inspeksi dari adanya kerusakan eksternal, ketiga ada inspeksi dari komponen instalasi yang kendur atau wiring, koneksi, cover pelindung dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mengenai kelengkapan
komponen transmisi. Selanjutnya ada sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik adalah sistem yang berfungsi untuk sebagai sumber menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Adapun alat atau material yang digunakan yaitu kunci pas set, kunci kombinasi. Aktivitas maintenance. Yang pertama, lakukan pengecekan level dari hidrostatik. Yang kedua, mengecek sistem hidrostatik dari kebocoran. Yang ketiga, cek kualitas dari oli hidrostatik. Yang keempat, kuras oli hidrostatik. Dan yang kelima yaitu penambahan oli hidrostatik. Nah, ini merupakan gambaran dari sistem hidrostatik, keterangan tangki oli JP. Nah, komponen satu di sini menunjukkan return filter, sedangkan yang kedua ini menunjukkan breather dan filter ventilasi. Lalu yang ketiga ada level indikator DI oli. Yang keempat ada level monitoring, sensor level monitoring. Yang kelima ada grounding. Yang keenam ada tangki oli. Dan yang ketujuh ada indikator kontaminasi. Selanjutnya ada cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit. Terdapat 2 buah cooling unit. Adapun alat atau material yang digunakan untuk melakukan perawatan dari cooler tersebut yang pertama ada kunci pas 1 set, kunci kombinasi, dan kipas. Aktivitas maintenance yang dilakukan yaitu 1. Mengecek cooler untuk kontaminasi. Perhatian dengan tingkat kontaminasi yang tinggi, maksimal tekanan yang diizinkan biasanya 100 bar. Selanjutnya ada pembersihan teknologi dengan cara pembersihan cooler. Dengan cara 1. Keluarkan butiran kotoran dengan menggunakan tangan. Yang kedua, bersihkan cooler dari sisi luar dengan steam jet cleaner. Selanjutnya ada komponen coolant level. Coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level. Adapun aktivitas maintenance atau perawatan yang dilakukan pada coolant level yaitu cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi. Lalu ada pengecekan kualitas coolant, dan yang terakhir ganti oli, ganti coolant. Selanjutnya ada materi cooling unit. Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada saat cooling system seperti kipas fan, termostat, dan lain-lain. Aktivitas maintenance yang diundang yaitu maintenance yang dapat dilakukan yaitu cek koneksi berulir dari kebocoran. Yang kedua ada cek cost dari kerusakan. Yang ketiga, dalam kondisi kebocoran melakukan perbaiki jika terdapat kebocoran. Dan yang terakhir, ganti baru komponen yang rusak. Selanjutnya ada suspensi dan mounting cooling system. Suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit. Adapun aktivitas maintenance yang dapat dilakukan adalah cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. Lalu yang terakhir adalah lakukan tindakan yang diperlukan sebagai pengencangan baut, pergantian komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada return filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system.
Adapun keterangannya yaitu yang pertama filter elemen, dua penampung kotoran, dirty trap cage, yang ketiga cover berulir, yang keempat ada cover, dan lima adalah saluran udara. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan yaitu melepas filter elemen, memasang filter elemen baru, dan ini merupakan pemeriksaan pada item ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berapa hose, pipa, dan skrup. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan yaitu cek secara visual kakak-kakak, hose, klem, dan pipa berulir. Lalu yang kedua, jika dudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepaskan skrup atau baut dan kencangkan kembali dengan benar atau ganti komponen yang rusak. Tiga, jika terdapat kebocoran, perbaiki kebocoran dan ganti komponen yang rusak. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.